Oke. Selanjutnya kita perlu juga, kalau tadi kan dari pemerintah begitu ya, dari kemudian dari tadi apa aja? Tadi dari ada sensor, kemudian ada preparation. Nah, sumber resiko lain adalah bukan sumber ya, sebuah pertanda yang bisa kita lakukan, yang bisa kita deteksi ya untuk mengetahui resiko atau mempersiapkan diri menghadapi resiko adalah mempelajari warning signs of supplier failure. Jadi ada tanda-tanda bahwa supplier kita tuh akan gagal. Apa contohnya? Misalnya secara finansial mereka gagal dalam mengeluarkan laporan keuangan secara tepat waktu. Nah, itu pertanda, oh berarti ini perusahaannya ada sesuatu nih, begitu ya. Ini juga ini bisa kita ketahui tanpa perlu software begitu, langsung bisa kita lihat. Kemudian mungkin laporan keuangannya atau laporan tahunannya dilakukan adjustment, kok ada penyesuaian terus, ada apa ini begitu ya. Kemudian mungkin ada negosiasi terus kepada bank ya, ada restrukturisasi hutang terus ke bank. Oke. Kemudian working capital ratios-nya misalnya modal kerjanya begitu ya berkurang gitu ya, ini juga menjadi pertanda. Kemudian memperpanjang tadi strukturasi utang, lengthening account payable ya. Jadi mereka tidak membayar supplier mereka, menunda, berhutang. Nah, ini menjadi pertanda-pertanda yang perlu diwaspadai oleh kita. Oh, ini mitra kita ini kira-kira masa depannya baik nggak? Kalau kita tanya tentu mereka insya Allah akan baik-baik saja, tapi kita perlu membaca juga. Nah, begitu. Maka ketika itu juga Indonesia ketika melakukan restrukturisasi hutang, kemudian memundurkan hutangnya, pembayarannya, itu sebenarnya menjadi sinyal bagi luar negeri. Mereka mau tidak berinvestasi di Indonesia, ya. Jadi ini menunjukkan kayaknya mereka sibuk sesuatu dan itu bukan sibuk melayani customer. Sibuk dalam ada masalah apa yang kita nggak tahu tapi di permukaannya kelihatan seperti itu. Kemudian, nah, dan yang menjadi masalah adalah seringkali ini adalah lagging indikator. Jadi nggak langsung ketahuan, terjeda baru ketahuan, atau indikator ini merupakan sebuah pertanda seketika masalah itu sudah terjadi lama sebelumnya, begitu ya. Apalagi kalau ini perusahaan private atau bukan perusahaan publik itu yang jelas ya, itu di sahamnya memang dijual dan lain-lain sehingga dia memang wajib laporan ke publik. Kalau ini perusahaan private, jadi dia tersembunyi, data-datanya juga mungkin nggak terbuka luas begitu, ya. Nah, jadi ini bisa dan juga tapi bagaimana cara kita bisa mengetahuinya? Bisa kita lihat di berita, ya. Insolvency, bankruptcy, restructuring, biasanya ada istilah kata-kata ini yang mungkin restrukturisasi hutang, BUMN misalnya begitu. Nah, itu wah ini pertanda ini ya. Ini jadi jangan tenang-tenang aja, itu sebuah pertanda yang ini mungkin ada sesuatu dengan mitra kita atau ada sesuatu dengan supplier kita. Nah, sebagai contoh ini adalah articles with subject term match ya. Jadi ketika nah, jadi kalau kita lihat, jadi perusahaan-perusahaan yang memang memiliki indikasi begitu ya, memiliki indikasi akan bermasalah nantinya, itu ketika kita pantau di berita, itu berita-berita yang muncul di internet itu adalah kata-katanya kata-kata yang berkaitan dengan seperti ini ya. Bankruptcy, restructuring itu muncul sering. Bahkan 6 bulan sebelumnya itu sudah muncul kata-kata seperti itu di berita-berita, misalnya apa ya, perusahaan apa yang Enron misalnya ya, atau perusahaan di Indonesia BUMN X misalnya ya. Wah, ini kenapa di berita kok sering muncul kata restrukturisasi hutang. Nah, ini berarti pertanda 6 bulan setelah ini akan terjadi sesuatu. Dan memang benar kalau ketika dipantau makin lama makin naik angkanya gitu munculnya. Nah, jadi makin lama makin naik, semakin tinggi, bahkan semakin mendekati failure day atau hari terjadinya kegagalan, itu makin meningkat ya grafiknya. Makin sering kata-kata itu muncul di berita. Ya, itu jadi ini sebuah pertanda yang harus kita pelajari. Sebelum itu benar-benar mereka akhirnya menyatakan bangkrut,
dan ya akhirnya kita kelabakan. Oh, gimana nih hutang kita belum dibayar begitu ya, atau produk-produk yang kita minta belum dikirim begitu, maka ketika mulai muncul tanda seperti ini kita bisa melakukan antisipasi sebelumnya. Oke. Kemudian ada pertanda-pertanda lain ya yang bisa kita pelajari selain tadi keuangan. Operasionalnya, misalnya karyawannya banyak, turnovernya tinggi, artinya banyak yang mengundurkan diri, bahkan di posisi kunci, mungkin CEO-nya sering diganti. Ya, kemarin mungkin kalau lihat berita ada perusahaan asuransi yang sering ganti direksinya. Wah, ini ada sebuah pertanda juga. Ya, kemudian projectnya gagal, failed acquisitions, operating loss, lack of capital investment. Ya, ini jadi ada operasinya mungkin ada kegagalan begitu ya, dan kapital kekurangan modal sehingga mencari suntikan modal dan lain-lain. Kemudian secara operasional dalam supply chain manajemennya, misalnya pengirimannya terlambat, ada masalah kualitas, kemudian penagihan invoicing kok suka salah dokumennya begitu, kemudian carrier selection errors ya, pemilihan perangkat yang salah. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka sedang disibukkan oleh sesuatu sehingga mereka sering melakukan kesalahan. Dan ini pertanda bahwa mitra kita, supplier kita mungkin menjelang kegagalan, atau bahkan ini pertanda bagi perusahaan kita juga. Nah, ini jadi sebuah hal yang bisa kita gunakan untuk mempelajari begitu ya. Oke. Sebentar. Oke, nah apa resilience? Bagaimana bentuk ketahanan kita, bentuk ketangguhan kita menghadapi risiko tersebut? Secara fundamental kita bisa melakukan namanya redundansi. Kita having extra ya. Ya, jadi mungkin suppliernya nggak hanya satu, tapi bisa jadi ada 2, ada 3. Kita lebihkan jumlahnya. Kita bisa flexibility. Kita bisa melakukan perubahan dengan cepat. Tiba-tiba misalnya supplier A gagal, maka kita bisa dengan cepat mengubah line production kita sehingga bisa ke supplier B. Ya, bahan A sudah langka, tidak lagi dijual, maka kita bisa bergerak dengan cepat, bisa memproduksi dengan bahan B, begitu ya. Kemudian readiness atau preparation, ya, kita memiliki kesiapan. Misalnya contohnya masih mirip juga dengan having extra ya. Misalnya ready plan, jadi punya rencana kesiapsediaan, ada latihan juga. Latihan kalau terjadi gempa, latihan kalau terjadi kebakaran, latihan kalau terjadi bencana alam. Kemudian ada protokol yang jelas, ya memang keputusan itu jelas ya. Ketika apa siap yang harus diambil tuh mungkin, tapi kadang-kadang pusing dan riuh gitu ya. Ini siapa yang harus mengambil keputusan? Maka bisa dibuat dulu protokolnya. Bahwa kalau seperti ini, kalau misalnya ada yang kena COVID, maka yang harus menentukan di mana rumah sakitnya A, kemudian bagaimana aturannya B, yang ngurus keuangan C, dan seterusnya. Ya, ini juga misalnya sebuah alat pemadam kebakaran kenapa ada di setiap gedung misalnya. Kenapa? Memang kita tidak akan pakai, tapi jika itu suatu saat kita butuhkan dan akan kita pakai, maka kita siap. Nah, maka bagaimana model pengambilan keputusannya? Kita bisa menghitung bobotnya nih ya. Bagaimana benefit uncertain future cost, jadi dari sebuah kemungkinan biaya di masa depan dibandingkan dengan biaya mengadakan. Jadi kalau dipikir-pikir, lebih mahal mana beli tabung pemadam kebakaran seperti ini dibandingkan kalau nanti terjadi kebakaran. Ya. Tapi kebakarannya jarang ya, tapi kan bisa dihitung kemungkinannya berapa ekspektasinya. Misalnya dalam 10 tahun mungkin kejadian sekali, tapi kebakarannya mungkin kalau kejadian habisnya sampai 100 juta. Oh, berarti ruginya 1/10 kali 100 juta misalnya, atau probability-nya 1/10. Ya berarti sama dengan biayanya 10 juta kalau kebakaran. Oh ya, lebih mahal, lebih mahal kebakaran dibandingkan beli pemadam memberi alat ini. Lebih murah membeli alat ini dibandingkan nanti terjadi kebakaran. Jadi kita bisa membanding-bandingkan. Ya, tidak perlu juga misalnya, oh karena saya takut terjadi kebakaran, saya mau beli mobil pemadam kebakaran sendiri. Nah, itu berlebihan ya. Misalnya kita punya di rumah kita ukuran 100 meter persegi terus beli mobil pemadam kebakaran, itu berlebihan. Tapi kalau Anda punya kampus, penghasilannya, kalau punya laboratorium yang besar, dan kalau itu kebakaran efeknya besar, ya mungkin Anda perlu mobil pemadam kebakaran sendiri. Contoh misalnya seperti ini ya, AT&T
karena mereka perusahaan telekomunikasi yang penting begitu ya, eh, mereka membuat yang namanya COW ya. Sebentar saya cek. COW itu adalah Sales on Wheel Truck. Jadi sales itu ya menara kayak BTS begitu ya. Bukan BTS ini grup ya, tapi BTS tuh ya semacam penyambung ini untuk telekomunikasi ya, telekomunikasi dari ya handphone kita tersambung ke BTS begitu. Nah, itu satu terjadi gempa, BTS-nya rusak, maka mobil ini akan jalan ke area tersebut dan akhirnya di sana tetap bisa tersambung secara internet. Internetnya bisa tetap nyambung. Kenapa? Karena ada BTS darurat. Begitu ini ya, ada sales darurat. Nah, ini mereka membuat alat seperti ini, mereka membuat sebuah antisipasi yang sangat menarik seperti ini. Oke, seperti itu.